Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Alfian Saputra dengan NIM 013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya. Yang pertama, company overview atau secara garis besar perusahaan. Eh, Company name yang saya pilih adalah PT Sinarmas Agro Resource and Technology atau SMART. Industry type yaitu bergerak di bidang agribisnis and palm oil based consumer product atau berbasis produk konsumen. Di mana main business activities yaitu bergerak di bidang kelapa sawit agribisnis sektor. Yang pertama dimulai dengan manajemen of 134.000 hektar of palm oil plantation including the plasma, atau dengan pengelolaan 134.000 hektar lahan kelapa sawit dan juga ada plasma. Selanjutnya yaitu harvesting and processing of fresh fruit buns into palm oil and palm kernel, yaitu panen dan pengolahan dan buah segar menjadi kelapa sawit dan inti sawit. Yang ketiga yaitu produksi of cooking oil, margarin, sweetening, biodiesel, dan oli chemical, di mana memproduksi minyak kelapa sawit dan juga margarin, sweetening, biodiesel, dan oli kimia. Selanjutnya global trading of palm product, di mana ada beberapa brand seperti Vilma dan Kucimas. Selanjutnya yaitu risk identification atau identifikasi risiko. Yang pertama ada compliance risk atau kepatuhan risiko kepatuhan. PT Smart sendiri menghadapi dua risiko besar. Yang pertama, compliance with environmental regulation atau kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Kedua yaitu compliance with sustainability standards such as RSPO or Roundtable on Sustainability Palm Oil, yaitu standar yang mengatur mengenai aktivitas dari perkebunan kelapa sawit. Di mana yang kedua ada control risk atau mengendalikan resiko. Yang pertama yaitu failure in supply chain management atau kegagalan dalam manajemen rantai pasok. Yang kedua, implementasi of agribusiness practice that do not comply with SOP atau Standard Operating Procedure. Yang ketiga yaitu hazard risk atau risiko bahaya, di mana adanya kebakaran lahan dan perkebunan atau plantation land fires. Dan yang kedua yaitu work accident or plantation and factory. Yang keempat adanya peluang risiko, di mana PT Smart sendiri menghadapi dua peluang risiko besar. Yang pertama, increase demand for bioenergy based product, yaitu peningkatan permintaan terhadap produk berbasis biodiesel, bioenergi, misalnya seperti biodiesel. Sekarang tidak hanya produk kelapa sawit itu menjadi minyak kelapa sawit atau minyak goreng, tapi sekarang sudah berkembang menjadi biodiesel. Yang kedua yaitu development produk bernilai tambah, seperti tadi biodiesel. Kemudian selanjutnya ada nilai tambah lain yaitu oleh kimia dan produk biomasa baru. Selanjutnya risk response. Ada 4 risk response atau 4 risk management yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tolerate atau mentolerir, di mana accept the risk if the impact small, yaitu menerima risiko jika dampak risiko itu kecil. Selanjutnya yaitu terminate, yaitu mengeliminasi risiko berdasarkan aktivitas risikonya, yaitu dengan kita menghilangkan risiko
dengan menghentikan aktivitas yang berisiko. Jika sudah tahu aktivitas yang berisiko, sebaiknya kita hentikan itu. Selanjutnya yaitu treat, di mana mengobati dengan mengurangi risiko dengan tindakan pengendalian. Di sini tidak hanya sekadar mengobati, yaitu juga bisa dengan mencegah atau pengendalian. Nanti ada beberapa contoh risikonya. Yang keempat yaitu transfer. Transfer yaitu dengan mengalihkan risiko kepada pihak ketiga atau third party. Di mana seperti contoh yaitu asuransi. Selanjutnya yaitu ada beberapa risiko. Yang pertama yaitu risk environmental compliance, di mana risk ini environmental compliance atau kepatuhan terhadap lingkungan dengan respon yaitu pengendalian atau mengobati bisa. Penjelasannya dengan memperkuat proses audit dan sertifikasi RSPO tadi. Selanjutnya RSPO compliance atau kepatuhan terhadap RSPO. Ini responnya yaitu pengendalian. Explanation-nya yaitu conduct sustainability training for our supplier, di mana melakukan pelatihan keberlanjutan untuk semua pemasok. Selanjutnya supply chain failure atau kegagalan rantai pasok. Ini responnya sama yaitu pengendalian dengan implement digitalization and strict monitoring, yaitu menerapkan digitalisasi dan pemantauan yang ketat. Selanjutnya ada juga SOP violation atau pelanggaran SOP. Ini juga tindakannya yaitu pengendalian, technique SOP and conduct regular audit, yaitu pencegahan kebakaran, yaitu dengan memperkuat SOP dan melakukan audit rutin. Selanjutnya yaitu dan fire. Ini menyikapinya dengan pengendalian dan juga transfer, di mana hal ini dilakukan dengan pencegahan kebakaran secara proaktif dan juga asuransi kebakaran tadi. Selanjutnya workplace accident. Ini responnya juga pengendalian, di mana penerapan ketat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu permintaan bioenergi atau energi demand, dengan respon yaitu mentoleransi. Jelasannya seperti memaksimalkan produksi biodiesel dengan menangkap peluang. Selanjutnya produk biomasa baru. Responnya yaitu toleransi juga, dapat ditolerir, yaitu penjelasannya berinvestasi di research and development atau dengan tujuan untuk mengembangkan inovasi terhadap pasar baru. Selanjutnya yaitu risk, likelihood, and impact atau risiko dan kemungkinan dan dampaknya. Setelah mengetahui beberapa risiko tadi, ada sekitar 7. Ada beberapa kemungkinan dan dampaknya, seperti kepatuhan terhadap lingkungan, itu dampak atau kemungkinannya itu mungkin terjadi. Dampaknya berat. Dan juga RSPO compliance, itu kemungkinannya mungkin terjadi, dampaknya sedang atau moderate. Dan juga risk, itu supply chain failure, di mana kemungkinannya itu mungkin terjadi, dampaknya itu berat. Kalau moderate tadi sedang. Selanjutnya SOP valuation atau pelanggaran SOP, ini kemungkinannya yaitu kemungkinan besar. Untuk impact-nya itu sedang. Selanjutnya ada risiko kebakaran lahan, kemungkinan besar, dampaknya katastrofik. Selanjutnya yaitu risiko kecelakaan kerja,
kemungkinannya mungkin terjadi atau possible, dampaknya berat. Selanjutnya yaitu risiko keselamatan kerja, permintaan bioenergi. Ini kemungkinannya hampir pasti, dampaknya sedang. Selanjutnya produk biomasa baru, kemungkinan mungkin terjadi, dampaknya sedang. Selanjutnya ini ada matrik, contoh matrik risiko, di mana kita bisa lihat untuk almost certain itu ada bioenergi demand tadi. Selanjutnya untuk likely itu ada SOP violation dan juga land fire. Dan juga di possible itu ada tadi RSOP compliance, environmental compliance, dan juga ada workplace accident. Dan juga ada SOP dan juga ada supply chain failure. Ini ada alasan yang mendasarinya, yaitu untuk land of fire atau kebakaran lahan kemungkinannya tadi tinggi, dan juga dampaknya yaitu katastrofik, di mana risiko ini sangat tinggi, harus segera ditangani. Yang kedua yaitu prioritas kedua adalah environmental compliance atau kepatuhan lingkungan, di mana kemungkinannya ini mungkin terjadi. Untuk dampaknya yaitu dampak berat, di mana potensi denda hukum besar dan kerusakan ekonomi dan kerusakan reputasi juga akan dialami. Selanjutnya yaitu prioritas yang kedua, supply chain failure, yaitu kegagalan rantai pasok, di mana kemungkinannya ini jadi dampaknya besar, sedang, dan juga dampaknya ini berat dan juga dapat mengganggu operasi secara besar-besaran. Yang kedua yaitu prioritas kedua, workplace accident, di mana kemungkinannya ini sedang, dampaknya besar, dan risiko sosial tinggi dan potensi kena denda hukum. Yang ketiga yaitu SOP violation atau pelanggaran SOP, di mana kemungkinannya tinggi dan juga dampaknya sedang, akan berdampak terhadap keuangan sedang dan gangguan operasional. Selanjutnya yaitu RSOP compliance atau kepatuhan SOP, di mana kemungkinan sedang dan dampak sedang berdampak pada sertifikasi dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga yaitu produk biomasa baru, kemungkinan sedang, dampak sedang, akan berisiko terhadap bisnis dengan perlu pengawasan yang ketat. Yang keempat, prioritas keempat, dan bioenergi demand atau permintaan bioenergi, hampir pasti dan sedang, merupakan peluang yang besar dan juga ancamannya relatif lebih rendah. Selanjutnya risk bounty analysis, land of fire, di mana analisis kupu-kupunya saya akan mengambil kasus ada risiko and fire. Ini beberapa adalah bentuk contoh dari bounty-nya. Pertama yaitu extreme atau source of risk-nya terlebih dahulu, yaitu extreme hot weather atau cuaca panas yang ekstrim. Misalnya akan terjadi El Nino atau kemarau yang berkelanjutan yang panjang, akan berdampak pada profitabilitas dan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu land clearing activities involve burning, yaitu kegiatan pembukaan lahan yang melibatkan pembakaran. Dan ini juga akan menjadi salah satu penyebab risiko, di mana dengan melakukan aktivitas pembakaran tadi akan berdampak pada
beberapa aspek aspek sosial, aspek lingkungan yang akan memberikan dampak yang buruk bagi lanjutan perusahaan. Selanjutnya ada cigarette butts described by worker, yaitu secara garis besar mungkin pembuangan puntung rokok yang dilakukan oleh pekerja. Ini juga bisa menimbulkan kebakaran lahan. Selanjutnya heavy equipment short circuits, yaitu konsleting listrik dari alat berat atau kesalahan kinerja dari aktivitas alat berat. Selanjutnya untuk dampaknya bisa kita ambil beberapa, yaitu 5. Yang pertama yaitu crop damage and crop loss, di mana kerusakan dan kerugian. Tentu dengan adanya penyebab risiko tadi akan berdampak terhadap kerugian dan kerusakan. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati atau environmental damage and loss of biodiversity. Dengan adanya kebakaran lahan tadi pasti akan mengakibatkan beberapa aspek alam yang akan hilang, seperti fauna, flora, yang akan mengganggu jalannya rantai flora dan fauna di lahan tersebut. Selanjutnya ada government fines and legal sanction. Ini juga akan berdampak terhadap pelanggaran yang memungkinkan akan dikenakan denda, seperti denda pemerintah atau sanksi hukum. Selanjutnya yaitu damage to company reputation. Nah, juga dengan adanya kebakaran lahan ini akan berdampak pada reputasi perusahaan. Akan banyak berita yang akan menimbulkan kecemasan publik dan perspektif yang negatif terhadap perusahaan ini. Selanjutnya yaitu public health issue, yaitu kesehatan isu masyarakat. Dengan kebakaran lahan ini akan juga berdampak terhadap polusi, akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat seperti asma, kerusakan paru-paru, kabut asap, dan lain sebagainya. Selanjutnya dengan adanya penyebab risiko, dampaknya, apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama ada prevention control. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mengkampanyekan kesadaran yang melarang pembakaran lahan pada pekerja dan masyarakat terdekat. Dengan adanya kampanye tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, ini akan menjadi langkah yang konkret untuk mencegah kebakaran lahan yang akan terjadi, dan juga bisa meminimalisir atau mengatasi kebakaran yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu sistem patroli yang rutin. Ini dilakukan sebagai bentuk langkah perusahaan dalam memantau kinerja operasionalnya di lahan tersebut agar bisa tetap terjaga, tidak terjadi kesalahan, dan juga untuk meminimalisir dari fire ini. Dan juga ada pemasangan alat deteksi asap dan suhu. Ini mungkin menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Dengan adanya alat deteksi asap ini, otomatis nanti akan mempercepat perusahaan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau kebakaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu prosedur operasi standar SOP untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran. Dengan adanya SOP yang jelas untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran,
Ini akan menjadi langkah yang nyata, langkah besar sebagai bentuk perusahaan untuk mencegah kebakaran hutan. Kebakaran hutan bukan satu-satunya jalan untuk pembukaan lahan. Masih banyak jalan lain yang bisa dilakukan, seperti penebangan hutan dengan tebang pilih. Itu bisa menjadi salah satu langkah yang konkret. Setelah prevensi kontrol tadi, ada respon kontrol, di mana respon kontrol yang pertama yaitu internal firefighting team, di mana dibentuknya tim internal untuk mengatasi kebakaran. Selanjutnya yaitu dengan menghubungkan dengan dinas pemadam kebakaran setempat. Setelah kita mempunyai tim internal sendiri, tentu kita perlu untuk berkoordinasi terhadap eh, petugas yang berada di lingkungan setempat agar kinerja atau eh, ilmu yang bisa didapatkan bisa dioptimalkan. Selanjutnya, sistem peringatan dini untuk deteksi kebakaran. Itu tadi seperti dengan adanya alat tadi juga bisa dilakukan. Selanjutnya, asuransi risiko kebakaran. Ini sangat diperlukan supaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Jika seandainya memang terjadi kebakaran, perusahaan sudah menyiapkan asuransi asuransi yang diperlukan untuk pasca kebakaran ini. Seperti asuransi untuk masyarakat, untuk perusahaan sendiri, untuk pemerintah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu program rehabilitasi lahan pasca kebakaran. Ini merupakan salah satu bentuk yang perlu dilakukan, yaitu setelah adanya pasca kebakaran ini. Salah satu bentuknya yaitu eh, memberi bantuan kepada masyarakat, pengobatan terhadap masyarakat juga yang terdampak, ataupun juga dengan melakukan eh, reboisasi tadi. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.